dari mendoakan almarhumah tujuan utamanya itu, terus kita juga dapat kajian pencerahan tentang kematian, alam kubur, udah gitu juga silaturahmi juga. Alhamdulillah bersama teman-teman yang lain juga, masya Allah banyak banget yang datang dan mendoakan almarhumah ibunda dari Bang Sony. Tapi untuk Mas Sony sendiri gimana Kak kondisinya sudah 40 hari berlalu? Ya Seperti tadi apa? sempat juga sebelum itu takziah dimulai, kita sempat cerita-cerita gimana kenapa gitu. Akhirnya dia cerita secara personal sama kita. Memang ada ini ya, maksudnya dari kecil ya. Jadi itu jadi pembelajaran kita juga, jadi motivasi juga buat terus menjaga pola hidup sehat gitu. Dan sebenarnya kita tuh termotivasi banget sama Bang Sony waktu dulu pertama kali ketemu tuh, badannya masya Allah sekal banget karena Keren. memang dia orangnya nge-gym banget ya, setiap saatnya itu nge-gym banget katanya gitu. Udah gitu termotivasi sama beliau. Tiba-tiba pas kemarin dengar dia sakit, masya Allah kita nggak sempat juga untuk nge-gym, dan alhamdulillah sekarang bisa Ya, silaturahmi. Jadi sempat juga kita ngasih semangat juga buat Bang Sony tetap sehat, terus kalau memang sudah bisa mulai olahraga, mulai berolahraga gitu. Katanya pengen banget katanya. Ya mudah-mudahan pulih total insya Allah. Insyaallah. Iya, ini kan mengenang 40 hari kepergian ibunya ya. Apa sih mungkin duka yang dirasakan Mas Sony gitu? Ya mungkin Ya kalau yang kita pastinya lihat sedih banget gitu, karena masih berasa banget sosok beliau almarhumah itu masih berada kali ya di sisi dari Bang Sony juga. Udah gitu di sekitar tuh kan masih 40 hari kan ya, pasti tetaplah berasa yang namanya aktivitas dari almarhumah. Udah gitu kenangan-kenangan manis pastinya, dan kita juga kan pernah mengalami yang namanya almarhum papa ya, jadi masih berasa dan di benak kita tuh terbekas banget yang namanya kasih sayang dari orang tua itu seperti apa kemarin. Aduh nyesel banget kenapa yang kita dulu nggak sempet ngobrol banyak, udah gitu nggak sempet interaksi banyak-banyak sama kedua orang tua. Itu sih yang berasa. Mungkin Bang Sony juga merasakan hal yang sama. ya di balik itu juga Bang Sony kan udah habis ditimpa musibah, terus udah pulih kesehatannya, belum pulih total, udah ditinggalkan oleh ibu. Apalagi sosok ibu itu buat kita rasa paling yang berharga lah buat kita. Nah sebagai teman dari Mas Sony juga nih, support kalian gitu kan, sama-sama pernah merasakan kehilangan ya. Seperti apa nih? Yang salah satunya memberikan semangat, udah pasti itu. Udah gitu juga pasti mendoakan untuk Bang Sony dan keluarganya, apalagi sekarang itu mengenang 40 harian dari almarhumah. Pasti kita juga ikut mendoakannya, bukan hanya di sini tapi insya Allah nanti juga selepas sholat di rumah, insya Allah selalu mendoakan. Ada nggak sih mungkin yang diceritakan kayak penyesalan gitu Bang, apa yang belum sempat dia kasih kepada orang tuanya atau apa? Oh itu itu nggak ada cerita ya? cerita sih gitu. Jadi lebih ke kemarin aja sih salah sakitnya. Oke, ini kan diingatkan kembali ya, maksudnya yang namanya orang pergi pasti untuk kembali ya. Nah, untuk Kak Ido sendiri dan Kak Iki nih, gimana nih mungkin gimana sih, ini kan tentang orang tua gitu ya, kepergian orang tua nih. Kedepannya gimana, jadi diingatkan gak sih tentang hal-hal seperti ini? Pasti apalagi kalau udah bahas orang tua itu paling sedih udah. Jadi makanya ketika memang kita membesuk, kita menjenguk, kita bersilaturahmi orang yang ditimpa musibah, makanya jangan bahas sih yang lebih jelek-jeleknya. Iya, lebih detail, malah angkat lagi kebahagiaannya, Kebaikan. menghibur lah, intinya dihibur orang yang dijenguk itu gitu. Nah apalagi kalau ketika yang sudah meninggal itu tidak boleh lagi diceritakan hal yang buruk-buruknya gitu. Nah, boleh diceritakan tuh yang baik-baiknya saja. Insya Allah hal-hal yang baiknya itu akan mengalir jadi contoh untuk teman-teman yang lain masih hidup, Untuk saudara-saudaranya gitu. Makanya kita juga sudah menjadi selaku orang tua dan wajib mempersiapkan siapapun ya, mempersiapkan kematian dan mendidik anak sebaik-baiknya gitu, untuk menjadi amal jariah dari apa yang kita bangun saat ini gitu di dunia. Apalagi yang Tausiah Ustadz Syam tadi katakan, jangan sibuk mengurus Harta warisan, harta warisan, tapi jadi pewaris. sibuklah mengurus
ahli warisnya gitu. Karena pasti harta warisan itu pasti ditinggalkan. Siapa yang nikmati? Ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak bisa memanfaatkan warisannya dengan baik, digunakan malah digunakan kemaksiat, ya udah celaka. Makanya itu tausiah pendek tapi bermakna buat kita. Oke. Terakhir Kak, bukan support sih, jadi kayak apa namanya, pesan-pesannya nih, mungkin selagi orang tua kita masih ada gitu kan, gimana nih? Buat teman-teman semuanya yang mungkin masih ada kedua orang tuanya, itu adalah keramat di dunia yang harus kalian rawat dan benar-benar harus kalian jaga dengan baik, karena dari doa kedua orang tua itu insya Allah hidup kalian akan mulia. Apalagi yang belum apalagi kalau udah meninggal salah satu itu kayaknya berasa pincang juga. Tapi kalau memang sudah tiada, insya Allah selalu mendoakan dan berusaha kita menjadi orang yang baik untuk bermanfaat untuk orang lain, supaya amal ibadah dari apa yang kita lakukan yang pernah diajarkan kedua orang tua kita, insya Allah mengalir ke mereka juga. Support buat Mas Sony dan Pokoknya Kak sehat Virus. buat Mas Sony, harus pulih total. Apalagi sekarang udah Kangen bisa nge-gym bareng ya. ya, bisa beraktivitas lagi, tapi masih tergantung sama sedikit obat-obatan. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti obatnya udah selesai, sakitnya hilang. Nah, insya Allah. Didoakan Angkat lah. penyakitnya. Pokoknya Iki Ido sahabat Bang Sony selalu mendoakan Bang Sony.